Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya atau pertolongannya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang mengikuti pesantren kilat SD Muhammadiyah Gendeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Pak Rauf akan membawakan materi tentang beribadah sebagai tugas utama manusia. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu ibadah. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara ibadah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, dan memperhambakan diri terhadap sesuatu. Berdasarkan istilah, ibadah adalah menurut, mengikut, dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya patut kita taati. Selanjutnya anak-anakku, ibadah memiliki arti luas. Ibadah tidaklah hanya mencakup sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Nah, segala aktivitas yang disukai Allah yang diniatkan sebagai ibadah agar Allah ridho kepadanya juga bernilai ibadah. Jika memang diniatkan sebagai ibadah, walaupun dalam dimensi kewajiban, ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji merupakan fardu ain. Ya anak-anak, jadi ibadah itu yang kita ketahui kan ada sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Nah, dari semua itu yang dikatakan ibadah itu segala aktivitas yang disukai oleh Allah, yang diniatkan sebagai ibadah agar Allah ridho kepada kita. Contohnya kita bisa sedekah, membantu saudara kita yang kesusahan, itu ibadah. Nah, inna a'malu bin niat. Jadi apa yang kita mau lakukan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita itu untuk ibadah, maka itu akan jadikan ibadah. Kita membantu orang lain, menolong orang lain, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Lanjut anak-anakku, alasan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah tujuan manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu alasan manusia beribadah kepada Allah, karena tujuan manusia itu diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lain, tidak beribadah kepada jin, setan, makhluk,
apalagi benda-benda dan lain sebagainya, percaya dengan animisme, dinamisme. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tidak menduakannya dengan makhluk apapun. Gitu ya anak-anakku ya. Yang kedua anak-anakku, alasan manusia beribadah yaitu wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Terbayangkah jika ada satu saja bagian dari tubuh kita yang tidak sempurna, misalnya buta, tuli, bisu. Kalaupun itu terjadi, tetap saja kita harus bersyukur. Karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Itu sesuai dengan Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya anak-anakku, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Sebaiknya Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersyukur bahwa dia akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada mereka. Maka dari itu anak-anakku, patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga anak-anakku, adanya azab Allah bagi hambanya yang tidak beribadah kepadanya. Quran surah Al-An'am ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku menurhakai Tuhanku. Nah, anak-anakku sekalian, sesudah Allah menjelaskan dasar agama yang harus menjadi pegangan seorang Rasul, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyatakan kepada kaum musyrik bahwa jika beliau melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah atau menyimpang dari asas agama yang ditetapkan Allah, maka Rasul takut azab hari kiamat akan menimpanya. Sebab pada hari itu Allah akan berhadapan dengan hamba-hambanya untuk menjatuhkan azab kepada mereka yang berdosa dan memberikan pahala kepada mereka yang beramal soleh. Mari anak-anakku kita beramal soleh sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita selalu menjaga diri kita, menjaga puasa kita agar puasa kita tidak batal, pahala puasa kita tidak hilang. Selanjutnya anak-anakku yang terakhir, yaitu hanya Allah zat yang patut disembah. Quran surah At-Tolaq ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya
agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan yang menciptakan 7 lapis bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, tidaklah ada perbandingan 7 petala langit dengan kursi, melainkan seperti lingkaran kecil di hamparan tanah yang luas. Sedangkan perbandingan arsy dengan kursi di hamparan tanah yang luas dengan lingkaran kecil." Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Nuaim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadilah alasan manusia beribadah kepada Allah. Selanjutnya, manusia memiliki 2 kecenderungan. Yang pertama, manusia memiliki kecenderungan yang buruk dan yang baik, fujuraha wa taqwaha. Ia bisa menjadi jiwa yang suci, sesuci malaikat, namun ia juga bisa berubah ketika menjadi jiwa yang jahat, sejahat binatang akibat ia tunduk pada nafsunya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjaga nafsu kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, keutamaan salat. Dalam Islam, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting. Hal ini disebabkan banyaknya keutamaan yang dapat diraih. Mencegah umat muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyam, di yaumul akhir. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini tingkatkanlah keimanan kita. Jangan sampai lupa kita dengan Allah. Jangan lupa kita dengan perintah Allah, yaitu tentang salat. Perbaikilah salat kita, anak-anakku, karena salat kita akan dihisab di yaumul akhir. Selanjutnya, anak-anakku, alhamdulillah untuk materi hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Pak Ro sampaikan bisa menambahkan pengetahuan kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ro mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya Pak Ro minta dukungan anak-anak semuanya untuk jangan lupa like dan subscribe channel Pak Rauf sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.